Salah satu pertanyaan paling lazim yang gue temukan di DM Instagram gue adalah, Bang, Comika ada lowongan nggak? I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Anji, Pragiwaksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu. Kenapa ketawa lu? Yang berkemeja kacamata itu biasanya kalau ditutup terus suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak? Suka gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Kita jawab. Jadi ini sebenarnya saking banyaknya pertanyaan tersebut masuk ke DM gue sampai masukin di Instagram itu kan lu bisa naruh di DM Instagram ya, lu bisa naruh kayak frequently asked questions gitu. Jadi lu taruh pertanyaan apa kira-kira yang paling sering ditanyain, abis itu lu taruh jawabannya. Sehingga ketika orang mau nanya, dia bisa ngeklik pertanyaan itu, lalu jawabannya muncul. Gue naruh di Instagram gue ada kaitannya sama Komodo Menuai, apalagi gue lupa, tapi salah satunya itu ada pertanyaan, Bang, di Comika ada lowongan atau enggak? Kalau dia klik, itu otomatis keluar jawabannya. Dan jawabannya itu udah menjelaskan. Tapi nggak tahu kenapa masih nanya lagi. Ini udah pasti orang ini nggak akan direkrut aja kalau orangnya kayak gini. Udah dikasih tahu masih nanya lagi, berarti tidak cocok untuk kerja di Comika, terkena marah mulu. Dan sebelum gue masuk ke video ini, lebih lanjut lagi, gue mau ngasih tahu lu bahwa gue punya video YouTube yang kalau nggak salah judulnya Saya Siap Kerja Jadi Apa Aja. Ini adalah kalimat yang paling sering menjadi alasan gue nolak orang untuk kerja sama gue. Pokoknya siapapun yang bilang saya siap kerja jadi apa aja, gue tolak. Kenapa? Tonton video itu. Ada judulnya Saya Siap Kerja Jadi Apa Aja. Ada perdebatannya, tapi itu prinsip gue, jadi ya mau ngomong apa lagi. Nah, kalau pertanyaannya apakah Comika buka lowongan, jawaban yang muncul di Instagram itu selalu seperti ini. Comika selalu terima lowongan. Jadi lu kirim aja CV lu, nanti ketika jabatan yang sesuai sama lu dibutuhkan, lu akan dipanggil. Gue ulang. Comika selalu membuka diri sama CV dan surat lowongan kerja. Kirim aja. Ketika kami lagi butuh orang dengan kriteria dan job description yang lu tawarkan, lu akan dipanggil. Prinsipnya itu tidak beda dengan prinsip yang Comika pegang soal ide. Di Comika percayanya itu adalah ide itu dikumpulin, bukan dipikirin ketika dibutuhin. Yang sering terjadi di Indonesia adalah pas lagi butuh ide, duduk bareng terus brainstorming. Ada ide apa ya? Lalu yang sering juga terjadi mentok. Dan kalaupun ketemu ide, belum tentu itu yang terbaik. Karena ada tenggat aja. Jadi akhirnya mesti disepakatin, yaudah ini yang kita pakai. Padahal belum tentu. Sementara di sisi lain, kita sering kepikiran sesuatu. Nggak tahu nih sesuatu ini akan jadi apa. Tapi itu ide, ada benih. Habis itu dibuang begitu aja. Nah, di Comika, lu kalau kepikiran sesuatu, catat dulu aja. Nggak tahu nih bakal jadi apa. Catat dulu aja. Lu kepikiran sesuatu yang unik, hiduplah Indonesia Maya. Itu awalnya cuma kepikiran aja. Gue cuma ingat hiduplah Indonesia Raya. Lalu Raya dan Maya itu akan membuat kalimatnya jadi beda. Hiduplah Indonesia Maya gitu. Tapi nggak tahu mau jadi apa. Gue simpan dulu aja. Waktu itu pada akhirnya jadi judul pertunjukan stand up. Nggak berhenti di situ. Akhirnya jadi siniar. Jadi merch, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak banget ide-ide yang tadinya dikumpulin doang aja, terus nggak tahu mau jadi apa, terus ketemu, oh ini nih, yang waktu itu gue sempet ada ide kayak gini, aplikasi di sini.
Makanya yang kami pegang, lu nggak harus lakuin, tapi boleh juga lu terapin, nggak ada yang maksa. Tapi ide itu dikumpulkan. Kalau ada ide dikumpulin, terus aja dikumpulin. Jangan dipikirin pas dibutuhin aja. Nah, lowongan kerja juga sama. Untuk mengembalikan ke konteks HR, kita akan ngebahas Patty McCord. Dia adalah Chief Talent Officer di Netflix dulu, sekarang udah enggak. Sebenarnya sih posisinya HR. Si Patty McCord ini, dia HR yang legendaris lah di Amerika, Silicon Valley terutama. Karena salah satunya adalah karena dia dan Reed Hastings, CEO-nya, melahirkan sebuah dokumen, slide presentation gitu, halamannya sekitar 100 berapa gitu, isinya adalah corporate culture atau company culture dari Netflix. Itu slide viral, dibahas di kuliah-kuliah, di kelas-kelas oleh banyak CEO dikutip sebagai salah satu dokumen paling penting yang pernah keluar dari Silicon Valley katanya. Karena nilai-nilai perusahaan itu, dianggap revolusioner. Sebenarnya Patty McCord sama Reed Hastings itu cuma duduk bareng, yuk kan kita mau bikin perusahaan. Kita bikin sesuai dengan yang kita mau, yuk. Apa sih nilai-nilai yang kita pengen ada? Dimasukin di situ. Salah satunya adalah cuti nggak ada batasnya. Nggak ada batas waktu cuti. Kalau kita kan 14 hari setahun. Di Netflix nggak ada batasnya. Ada banyak sih. Nah tapi salah satu yang waktu itu paling menarik dari Patty McCord waktu itu gue pelajari adalah ada kejadian. Ini kalau nggak salah ada di bukunya Patty McCord. Dia bikin buku gitu. Judulnya apa ya? Nggak ingat gue, tapi di bukunya dia cerita. Suatu hari Reed Hastings masuk ke kantor Netflix, ngelihat Patty McCord lagi meeting dengan seseorang yang oleh Reed Hastings dikenal sebagai, itu kan CEO dari perusahaan ini gitu. Terus pas sudah selesai meetingnya ditanya sama Reed Hastings, Patty itu barusan kenapa lo ajak meeting? Atau kenapa meeting sama lo? Oh ya gue lagi nyari orang untuk ngisi jabatan CEO. Terus Reed Hastings bilang, emang gue mau dipecat? Emang gue mau kemana? Dia mendirikan perusahaan itu gitu. Emang gue mau kemana gitu? Ya nggak tahu. Tapi kalau misalkan lo meninggal, masa tiba-tiba nyari? Masa gue nggak punya list? Gue nggak punya nama pengganti? Kalau tiba-tiba lo keluar, tiba-tiba lo ada masalah, masa gue nol banget? Gue nggak melakukan pekerjaan gue dengan baik. Nah prinsip itu menarik menurut gue. Di dunia HR tuh sering banget kendalanya itu adalah ada orang performanya nggak oke. Mau mecat dia canggung karena bingung siapa yang mau gantiin. Atau ada orang tiba-tiba bilang, sorry gue dibajak sama perusahaan lain gitu. Terus gue punya waktu 1 bulan nih, 1 month notice ya. Tapi 1 bulan juga bukan waktu yang cukup sebenarnya untuk nyari orang, interview orang, seleksi orang, training orang tersebut, nggak cukup. Dan tentu biasanya kalau misalkan hal-hal sifatnya dadakan itu tanggung jawabnya seseorang yang cabut dari perusahaan digeser ke orang lain atau diambil sama head-nya yang immediate yang ada di atasnya. Tapi kan idealnya adalah ketika orang ini keluar ada orang yang menggantikan. Nah seringkali kendala di HR itu adalah mau buang sepatu lama nggak punya sepatu baru. Itu istilah yang paling sering diungkap. Nah solusi dari itu adalah si HR-nya itu udah punya daftar, punya pool of talents gitu. Punya keinginan, menyadari bahwa dia harus ngelihat ke dalam perusahaannya, lalu melihat apa yang dibutuhkan di dalam perusahaannya, lintas departemen, lintas unit, lalu secara rutin ngelihat keluar kira-kira orang yang cocok untuk ini atau jabatan ini siapa-siapa aja. Terasa berat. Memang itulah kenapa termasuk di HR pun orang yang kerja di HR itu tidak cukup untuk bisa HR, harus suka. Semua pekerjaan itu kalau mau dilakuin dengan benar berat. Komedian, insinyur, orang keuangan, orang HR.
Kalau lu cuma mau melakukan pekerjaan dengan baik, ya bisa saja cukup. Punya kebiasaan untuk HR cukup. Tapi kalau lu mau melakukan pekerjaan lu dengan hebat, maka lu harus suka. Karena hanya dengan lu menyukai apa yang lu kerjakan, lu mau melakukan lebih dari yang diharapkan, menurut gua. Di luar hal-hal seperti komitmen dan disiplinnya, itu nolong. Tapi kan kita nggak tahu nih. Ya pokoknya komitmen, disiplin, sama kesukaan terhadap bidang ini akan membantu. Punya salah satu sih nolong. Jadi artinya dia nggak gitu suka sama dunia HR, tapi dia disiplin, nyampe juga tuh cara pandang ke sana. Tuh berkomitmen sama pekerjaannya, nyampe juga dia punya komitmen, oh gue harus bantu nih perusahaan untuk jadi apa gitu. Itu komitmen dia, ya kan dia lakuin juga. Tapi akan jauh lebih menyenangkan kalau dia menyukai juga dunianya. Nah, orang yang suka dengan dunianya akan mau melakukan lebih dari yang diharapkan. Ini orang-orang yang work life trampoline gitu, yang nggak ngebagi dunia karir dan dunia kerja gitu, karena kerja membuat dia ngerasa hidup gitu. Karir dan kerja, kehidupan dan pekerjaan gitu, nggak dibagi dua, melebur jadi satu, karena menurut dia apa yang dia kerjakan itu membuat dia ngerasa hidup gitu kurang lebihnya. Ada yang masak di belakang. Nah, tapi gitu. Si HR atau mungkin tim HR-nya mesti punya kemampuan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan ke dalam itu. Juga ribet lagi. Dia mesti ngeliat kan. Mesti tahu. Oh ini butuhnya orang kayak gini, ini butuhnya orang kayak gini. Oh gitu. Harus sering ngobrol, harus sering diskusi, harus sering memantau. Lalu mencari keluar itu adalah hal yang berbeda lagi, karena berarti dia mesti punya waktu dalam keseharian yang sibuk sebagai bagian dari tim HR untuk ngelihat industri-industri lain, untuk ngelihat best practice di tempat lain, untuk ngelihat pelaku-pelaku industri di tempat-tempat lain gitu. Tapi di luar itu akan membantu kalau misalkan lowongan masuk terus. Jadi kalau misalkan lu pengen kerja di Comika, masukin aja surat lamaran lu. Belum tentu dipanggil. Tapi kalau misalkan jelas lu pengen kerja sebagai apa di Comika, atau lu biasanya kerja sebagai apa, kalau lu sesuai dengan kriteria, lu akan dipanggil. Jadi, silahkan kirimkan saja. Gua akan coba untuk tulis di video ini, mungkin yang gue tulis di sini nih. Set. Nah itu dia. Email yang lu bisa kirim kalau pengen mengirimkan lamaran. Jangan lupa lakukan dengan detail, dan jangan pernah ngomong saya siap kerja jadi apa aja, karena itu menandakan lu nggak tahu lu bisa jadi apa atau kemampuan lu di mana. Susah. Kalau di gua sih nggak akan gua hire orang yang ngomong kayak gitu. Kalau mau yang jelas jadi OB gitu, gue siap jadi OB, jadi satpam yang jelas gitu. Tapi nggak bisa ngomong saya siap kerja jadi apa aja. Makasih banyak. Kita ketemu di video Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.